Hai, welcome to my channel. Selamat datang di Review Time bersama aku, Venarini Ranu. Halo semuanya, akhirnya aku bisa kembali lagi untuk bikin YouTube video setelah 2 bulan aku nggak upload apapun di channel ini. Nah, akhirnya pada kesempatan kali ini aku bakalan share mengenai hair care rutin aku selama 1 bulan ke belakang. Nah, sebelum kita masuk ke produk-produknya apa aja dan tips and triknya selama aku keramas atau ngerawat rambut aku mau share dulu rambut aku itu tipenya kayak apa. Jadi rambut aku itu tipenya dry, super dry. Lalu rambut aku itu basically ngembang. Jadi kadang aku tuh malu kalau ke salon, guys, karena kenapa? Kalau di hair dryer tuh langsung kayak singa gitu ya. Itu super ngembang. Dan yang ketiga problemnya adalah rambut aku rontok. Kita masuk ke produk pertama, yang jelas ini adalah sampo dan juga conditioner. Produknya adalah ini. Ini adalah produknya, jadi yang sampo dan juga yang conditioner aku dua-duanya pakai dari L'Oreal. Nah, karena aku belinya itu sepaket dan kebetulan waktu itu lagi ada diskon, jadi dua produk ini cuma 73.600. Nah, ini tuh yang Elseve Total Repair, yang repairing shampoo khusus untuk damage hair, rambut rusak. Rambut aku tuh memang sangat kering, sangat rusak. Nah, pas banget hari ini adalah jadwalnya aku untuk keramas juga. Jadi aku setelah ini mau keramas pakai sampo dari L'Oreal dan juga conditionernya. Setelah aku keramas, aku bakalan bikin video lagi dan juga share pengalaman 1 bulan pakai sampo ini. Welcome back. Jadi ini aku baru aja selesai keramas, dan setiap keramas atau selesai keramas aku selalu ngebungkus rambut aku kayak gini ya. Tapi ini nggak bakalan aku bungkus terus sampai nunggu kering, tapi cuma sebentar aja sampai dia tuh kerasa tetes-tetesannya tuh udah mulai menghilang gitu ya. Ya, buka. Dan aku menghindari untuk menyisir rambut aku. Kalau misalnya setelah keramas kita memutuskan untuk menyisir rambut, akan ada kemungkinan yang jauh lebih besar untuk merusak rambut kita, apalagi yang kondisinya sudah tidak sehat atau udah kasar gitu ya. Jadi aku biasanya kayak gini, guys, dipisah-pisah pakai jari aja, pelan-pelan, gently. Nah, sekarang aku mau share pengalaman aku selama 1 bulan pakai sampo dan juga conditioner dari L'Oreal yang seri ini. Nah, sebelumnya aku tuh pakai sampo ganti-ganti ya, jadi nggak pernah fix gitu. Yang ada di rumah aja aku pakai. Sejauh ini ketika aku pakai beberapa sampo ya, ketika aku perhatiin baik-baik, aku habis keramas tuh bukannya makin lembut, makin halus, makin baik gitu ya, malah makin kusut di beberapa sampo. Nggak semua ya, tapi beberapa sampo. Nah, kalau L'Oreal Elseve yang Total Repair 5 yang aku pakai ini, dia tuh membantu banget loh ternyata. Sangat efek di rambut aku. Dia rambut aku ngefek banget, bikin smooth, bikin nggak dry, terus juga nggak bikin rambut aku ngembang. Nah, kalau untuk jumlah sampo yang aku pakai dan juga conditionernya, berhubung yang sampo ini itu berbentuk pump ya, ini untuk mengeluarkan produknya, aku pakai kurang lebih 1,5 sampai maksimal banget 2 pump, karena aku nggak mau pakai yang jor-joran. Karena setiap aku keramas, aku hanya menggosok bagian kulit kepala aja. Terus aku mau praktekin kalau keramas itu yang harus diperhatikan adalah gerakan tangan waktu kita gosok waktu keramas ya. Nah, dulu tuh aku ternyata ada beberapa kesalahan karena keramas tuh gini, dan aku pakai kuku karena aku ngerasanya kayak, wah, rambut aku kan lagi kotor banget. Terus kalau pakai kuku tuh kayaknya semuanya keangkat gitu ya. Jadi aku gini tuh, diputer-puter terus nggak beraturan, terus ngawur gitu, asal banget, kayak pokoknya makin digosok tuh aku merasa kayaknya makin bersih. Ternyata cara itu tuh kurang baik, kurang bagus untuk rambut kita dan juga kulit kepala kita, karena kalau pakai kuku apalagi terlalu keras dan nggak gentle, itu bikin lecet ya. Aku pernah mengalami itu, jadi lecet. Nah, jadi kalau keramas itu aku biasanya gini, pokoknya searah, terus hanya di kulit kepala aja. Terus misalnya di sini juga gini. Terus misalnya yang bagian belakang ini gini misalnya ya, gini tuh kayak gini. Jadi kayak sambil kayak aku pijat-pijat gitu.
Karena kalau aku perhatiin juga selama aku ke salon, itu kayak mbak-mbaknya tuh memang selalu kayak gini nih. Tuh, kayak gini, horizontal. Pokoknya kalian jangan memutar. Gerakannya tuh jangan memutar, tapi gini. Gentle. Please be gentle, oke? Gitu. Selanjutnya adalah jumlah pemakaian conditioner. Jadi selama aku pakai conditioner itu sebenarnya kan ini gampang ya. Jadi dia itu dipencet. Itu aku kayak bikin muter gitu. 1 2 3. Nah, kayak gitu. Tapi itu mungkin kayak jadi pusing ya jumlahnya seberapa. Jadi kalau mau tahu exact amount conditioner yang biasa dipakai atau dianjurkan, itu kurang lebih 2 sampai 3 jari aja. Nah, aku biasanya tuh 3 jari. Jadi 1 2 3 baru aku aplikasiin ke ujung rambut sampai maksimal tengah aja. Kalau pemakaian conditioner malah kebalikannya, jangan sampai conditioner itu dipakai di kulit kepala kita. Karena basic function dari conditioner ini adalah untuk menghydrate rambut. Sedangkan kulit kepala kita itu punya masanya untuk memproduksi oil. Oil itu apa? Minyak. Nah, kalau kita pakai di sini itu takutnya itu malah makin lembab atau makin berminyak, malah jadinya itu gak nyaman lah ya di rambut pokoknya. Jadi aku kadang gini, dan ditunggu selama minimal 1 menit. Kalau di sini anjurannya 1 menit ya, tapi kalau kalian mau sampai 5 menit atau 3 menit, 5 menit juga nggak apa-apa. Aku itu keramas sebanyak 2 hari sekali ya, 2 hari sekali. Aku keramas pakai air hangat. Jadi bukan pakai air dingin, yang apalagi dingin banget, atau yang panas tapi panas banget. Jadi pakai air yang hangat yang cukup. Jadi kalau kita pakai air hangat ketika keramas, dianalogikannya juga sama ya, aku pernah baca juga dan juga nonton video dari salah satu orang yang profesional dalam hair rambutan gitu ya. Kalau udah pakai yang hangat, itu bayangannya juga sama kayak kulit kita. Jadi yang ada di kulit kepala kita itu membuka ya, ibaratnya kayak membuka. Terus ketika kita masukin samponya itu bakalan bekerja lebih maksimal. Jadi mengangkat kotoran-kotorannya itu akan lebih mudah, lebih baik, dan juga pokoknya lebih cucomeo. Produk selanjutnya yang aku pakai juga setelah keramas adalah hair tonic. Produknya adalah hair tonic ini. Ini adalah produk dari Mustika Ratu, hair tonic penyubur rambut untuk perawatan kesuburan rambut dan mengurangi ketombe. Nah, ini dipakainya itu setelah mandi, setelah keramas banget. Jadi rambut masih basah gini, langsung diaplikasiin. Nah, to be honest, aku kurang cocok gitu ya kalau yang tutupnya itu kayak gini. Jadi dia tuh nggak model spray atau pump atau gimana gitu ya. Jadi yang gerojokan gini. Gerojokan? Apa tuh gerojokan? Gak enaknya tuh kenapa? Karena aku kan mau pakai di kulit kepala, sedangkan kulit kepala kan di atas, dan pasti posisinya begini. Nah, dia tuh bakalan ngeluarin produknya langsung tumpah gitu loh, tumpah-tumpah. Jadi aku kurang suka. Makanya aku beli kayak botol spray mini gini, dan make sure botol yang kalian pakai itu dicuci dulu bersih atau direndam pakai air panas dulu baru kita pakai dan dikeringin. Nah, ini akan jauh lebih mudah dipakai. Ini baru aku coba ya tadi. Ini dipakai disemprotin di kulit kepala. Aku biasanya kayak gini aja ya. Nah, setelah kita semprot itu langsung kayak dipijat. Pijatnya juga sama ya kayak tadi gini gerakannya. Jangan digosok-gosok, ntar malah kaget. Terus dipisah lagi bagian sini gini. Tuh, kalau di spray itu jadi lebih enak. Jadi enaknya tuh apa? Tempat yang kita mau kasih itu tepat, terus juga produknya nggak keluar banyak banget. Sejauh ini, gimana sih Nung dia ngefeknya untuk rambut rontok? Pertama rambut rontok dulu ya. Actually selama 1 bulan ke belakang, aku coba bandingin foto rambut aku ya yang rontok setelah keramas. Yang ini, yang minggu pertama, yang ini adalah minggu yang kedua. Kalian bisa lihat, situ rontoknya tuh masih banyak banget. Masih sangat banyak. Jadi aku juga sebenarnya sampai detik ini masih mencari-cari apakah alasan sesungguhnya kenapa rambut aku bisa sangat-sangat rontok.
karena aku udah coba untuk aplikasiin sampo dengan benar, caranya juga udah benar. Terus aku sampai cek darah lengkap, karena itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya, tapi ternyata normal-normal aja. Jadi aku masih berusaha tetap mencari ya masalah rambut rontok ini karena apa. Jadi kalau untuk rambut rontok itu produk ini kurang membantu ya, kurang membantu selama 1 bulan ini. Nah, tapi kalau untuk ketombe ini sangat-sangat membantu. Setelah pemakaian hair tonic, itu aku biasanya membiarkan rambut aku kering secara natural. Rambut aku itu ngembang, jadi aku menghindari panas dari hair dryer juga karena itu memang bikin rambut aku makin ngembang. Itu adalah produk kedua. Kita lanjut ke produk yang ketiga. Nah, setelah rambut kita udah setengah kering, aku pakai vitamin dari Macarizo. Berfungsi untuk melindungi dari panas dan menutrisi rambut ya. Melindungi dari panas dan menutrisi rambut. Jadi ini kalau ada embel-embel melindungi dari panas, ini juga bisa dipakai sebelum kalian misalnya ada yang suka catokan atau styling rambut gitu ya. Itu bisa pakai vitamin ini juga. Nah, setelah aku pakai hair tonic, aku pakai vitamin ini sebanyak maksimal 2 pump aja. Langsung aja ke tangan. Ini 1,5, kurang lebih segini, kelihatan tidak? Aku gosokin di tangan ini, dan pakai juga di bagian bawah kayak tadi kita pakai conditioner. Aku nggak ada kayak hal yang kurang suka ya dari produk ini, karena sejauh ini tuh emang cocok-cocok aja di rambut aku. Terus juga dari wanginya aku suka. Nah, udah 3 produk yang aku kenalin, sampo conditioner, terus hair tonic, terus vitamin rambut. Aku kasih opsi ya buat kalian yang mau pakai atau misalnya sangat-sangat bermasalah rambutnya dan benar-benar pengen ngerawat, itu untuk maskeran juga. Aku biasanya belinya itu yang Ellipse atau yang Macarizo. Kebetulan yang Macarizo nggak ada. Oh iya, aku baru ingat, jadi selain produk dari Ellipse sama Macarizo hair masknya, aku juga pakai hair mask dari ini. Aku nggak tahu cara ngomongnya gimana pakai ini. Selanjutnya ini adalah produk terakhir yang aku pakai juga selama 1 bulan ke belakang, berbarengan dengan shampoo, conditioner, dan juga beberapa produk yang tadi aku udah sampaikan. Jadi produknya adalah ini adalah Hair Energy Sensations Cherry Blossom Hair Fragrance. Jadi kayak parfum rambutnya gitu loh. Ini biasanya aku pakai kalau setelah ini ya, setelah aku pakai vitamin setengah kering atau sebelum aku pergi-pergi, itu biasanya aku pakai. Ya aku semprotnya kayak gini aja sih. Dan aku juga sebenarnya belum pernah research kalau pakai hair fragrance itu bagusnya kayak gimana, di mana. Jadi kalau ada yang tahu boleh share. Itu biasanya aku dari jauh aja. Aduh, dan ini emang agak susah gitu loh guys, apa spraynya. To be honest, kalau dari preference wanginya gitu ya, yang varian Cherry Blossom ini nggak cocok di aku. Jadi wanginya itu kurang gitu loh, kayak kurang klop buat aku untuk dijadiin hair fragrance. Jadi disclaimer, aku udah coba untuk pakai ini sebelum pergi atau sesaat aku mau keluar dari rumah. Itu emang wanginya tuh nggak terlalu stay banget. Jadi kalian kalau mau ya ini siap sedia dibawa kemana aja, dibawa di tas. Jadi kalau misalnya kalian ketemu gebetan, cuman gitu ya. Jadi sebelum apalagi habis buka helm ya, boleh tuh spray dulu, jadi biar wanginya tuh agak stay pas kita ketemu sama orang. Oke, semuanya itu adalah produk-produk yang aku udah pakai selama 1 bulan ke belakang, dan juga beberapa review dan juga tipsnya. Aku harap apa yang udah tadi aku jelasin, aku kasih tipsnya, itu bisa kalian coba dan bisa kalian aplikasiin langsung di keseharian kalian. Dan juga bisa tuh ya produk-produknya kalian coba sendiri. Terus misalnya reviewnya kayak apa, bisa langsung chat aku aja di Instagram aku. Sekian dulu mengenai hair care rutin aku pada hari ini. Kalau kalian punya saran beberapa topik ataupun hal-hal yang pingin di-review atau hal-hal yang kalian pingin rekomendasiin aku, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan juga subscribe channel ini untuk berlangganan. Bye!